Halo adik-adik semua, pada video ini kita akan belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat bersama Miss Ratna. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi ini, boleh dong Miss minta subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Selain itu, tolong like dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan materi ini. Dan juga komen ya, kritik dan sarannya. Oke, terima kasih. Lanjut saja kita ke materi. Nah, pertama, Miss akan menjelaskan mengenai definisi persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat itu adalah persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, di sini ada bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang dimaksud dengan pangkat tertinggi di sini adalah ini, x-nya berpangkat 2 paling tinggi. Dengan a, b, dan c ini adalah elemen bilangan real. Ada syaratnya di sini, a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa sih tidak boleh sama dengan 0, Miss? Kalian bisa ganti saja di sini a-nya dengan 0. Dan bisa tahu kenapa. Jika a-nya diganti dengan 0, maka 0 dikali x kuadrat itu kan sama dengan 0. Jadinya persamaannya berubah. Yang tertinggal hanya bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini kan bukan merupakan persamaan kuadrat lagi, melainkan persamaan linier. Itulah sebabnya kenapa a tidak boleh sama dengan 0. Kalau b dan c-nya 0, boleh nggak, Miss? Tentu boleh, karena di sini masih x kuadratnya. Masih pangkat tertingginya adalah 2. Oke, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu a, apa itu b, dan apa itu c. A-nya adalah koefisien dari x kuadrat, b-nya adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Kita langsung saja ke contoh ya. Contoh persamaan kuadrat itu bentuknya kayak gimana? Ini dia. Persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 9 sama dengan 0. Berapa a, b, dan c-nya? Di sini a-nya itu adalah 2. Bukan 2x ya, tapi 2. Kemudian b-nya adalah negatif 3, bukan 3 saja. Ini negatifnya ikut, ini b. Kemudian c-nya juga ikut negatifnya, negatif 9. Itu adalah c-nya. Ini kasih contoh yang kedua. Nah, kalau persamaannya seperti ini, x kuadrat dikurang 3x dikurang 10 sama dengan 0 itu a-nya berapa, Miss? Di sini kan nggak ada angka atau bilangan. Jadi a-nya 0 ya, Miss? Oh, bukan. A-nya bukan 0. Di sini kalau masih ada x kuadrat, berarti a-nya itu adalah 1. Atau cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, kalian bisa gunakan pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna atau gunakan rumus kuadrat. Nah, rumus ini biasanya disebut dengan rumus ABC. Oke, pada video bagian pertama ini kita hanya membahas tentang cara pemfaktoran saja. Lanjut ya. Nah, untuk cara pemfaktoran ini kita langsung saja gunakan contoh. Tentukan akar-akar dari 2x kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Pertama, kalian tentukan dulu nilai a, b, dan c-nya. Dari persamaan yang diketahui, a-nya adalah 2, b-nya adalah 1,
dan C-nya adalah negatif 3. Kemudian, langsung saja ke cara yang pertama, kalian buat dulu kurung seperti ini, 2 buah kurung. Nah, namanya saja metode pemfaktoran, berarti kalian melakukan pemfaktoran terhadap suku-suku pada persamaan yang diketahui. Pertama, kalian faktorkan dulu suku yang pertama, yaitu 2x kuadrat. Jadi, dalam kurung ini ditulis 2x. Karena di sana 2x kuadrat, kalian tulis di sini 2x. Di sini juga 2x. Kemudian dibagi 2. Nah, nanti kalau di sini 3x kuadrat, berarti di sini kalian tulis 3x. Di sini 3x per 3. Gitu ya. Kemudian untuk daerah yang kosong ini nanti diisi dengan faktor-faktor dari hasil kali A dan C. Jadi kita cari dulu hasil perkalian A dan C. A dikali C, hasilnya adalah 2 dikali negatif 3, hasilnya negatif 6. Nah, selanjutnya cari faktor dari negatif 6. Faktor dari negatif 6 itu kan ada lebih dari 1. Maka tidak mungkin kita gunakan semuanya. Yang mungkin digunakan adalah yang memenuhi syarat ketika dijumlahkan faktor-faktor tersebut menghasilkan sama dengan nilainya sama dengan B, atau di sini B-nya sama dengan 1. Maka faktor dari negatif 6 ini ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 1. Coba kita identifikasi negatif 6. Berapa kali berapa sih yang negatif 6? Bentar, pikirkan kan dari 1 dulu ya. 1 dan 6. 1 dan 6. 1 kali 6 kan 6. Dia kalau negatif, salah satunya harus negatif. Misal kita ambil ini negatif 1. Negatif 1 ditambah 6 mau nggak sama dengan 1? Kan tidak mau, berarti ini bukan. Tidak bisa kita gunakan yang ini. Kemudian 6 dan 1, negatif 6 dan 1 juga tidak bisa. Jumlahnya tidak sama dengan 1. Cari faktor yang lain lagi. Itu langkah kedua. 2 dan berapa? Yang perkaliannya sama dengan 6. 2 dan 3. Nah, karena di sini negatif, salah satu di antara mereka ini harus negatif. Bisa kita coba duanya yang negatif dulu. Nah, kalau dijumlahkan mau enggak hasilnya sama dengan 1? Negatif 2 ditambah 3 itu sama dengan 1. Benar ya? Berarti bisa kita gunakan faktor-faktor ini untuk mengisi daerah yang kosong. Lebih rapi kita tuliskan seperti ini. Ini ya. Di sini ditambah 3 boleh, di sini negatif 2-nya juga boleh. Kemudian di sini negatif 2. Sama aja nanti artinya. Oke, setelah itu karena ada per 2 di sini perkalian bisa kita sederhanakan bagi 2. Salah satu kurung yang bisa dibagi 2 yang mana? Kan yang kurung kedua ini ya. Karena di sini 3 tidak bisa dibagi 2. Maka ambil ini. Ini bisa dibagi 2. 2x dibagi 2 kan 1x. Kemudian negatif 2 dibagi 2. Ini juga harus dibagi 2. Hasilnya negatif 1. Nah, hasilnya ditulis seperti ini. Ini tetap 2x ditambah 3, kemudian ini setelah disederhanakan, hasilnya ini 1x, tulis x, min 1. Ya. Setelah itu, baru kita bisa tentukan nilai-nilai x yang memungkinkan.
Karena ini perkalian, berarti salah satu di antara mereka bisa saja 0. Bisa yang kurung pertama yang 0 atau yang kurung kedua yang 0. Dapat dua nilai yang berbeda. 2x tambah 3 sama dengan 0, atau kemungkinan yang kedua x min 1 sama dengan 0. Tinggal cari nilai x-nya. Plus 3 ini pindah ke ruas kanan. Jadinya 2x min 3. Ini ruasnya berubah jadi min karena dia pindah ruas. Kemudian untuk mencari nilai x, ini kedua ruas harus dibagi dengan bilangan di depan x ini berapa. Kalau di sini 2 berarti dibagi 2. Kalau 3 di sini bagi 3 dan seterusnya. Nah, kalau di ruas kiri dibagi 2, di ruas kanan juga harus dibagi 2 supaya adil. Nah, hasil akhirnya adalah kan sudah bagi 2 bagi 2 1. Tinggal x. Jadi x sama dengan negatif 3/2. Kemudian, untuk yang di kanan ini gampang, tinggal pindah ruas saja. Hasilnya x sama dengan 1. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah x min 3 itu adalah min 3/2 dan atau 1. Tuh, sudah jelas? Oke. Nah, selanjutnya biasanya ada pertanyaan, kalau A-nya sama dengan 1, Miss, bagaimana? Caranya sama, bahkan lebih mudah ya. Jika A-nya 1, maka di sini tinggal dituliskan di sini X, di sini X per 1. Ini tidak perlu ditulis per satunya. Sehingga sudah dapat persamaan yang sederhana, tinggal kesini jadinya dia. Untuk selanjutnya langkah-langkahnya sama. Oke, kita lanjut ke pemfaktoran. Jika persamaannya itu C-nya sama dengan 0, maka menjadi AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Konstantanya tidak ada ya. Jadi langsung saja kita ke contoh bagaimana memfaktorkannya. Tentukan akar-akar dari 2x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. Nah, jadi langkah pertama kita harus tahu dulu apa faktor persekutuan dari setiap sukunya, yaitu 2x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. Nah, ini suku pertama kan punya faktor 2, ini juga punya 2, karena 6 dibagi 2 kan bisa. Jadi kita keluarkan 2, kemudian sama-sama punya x ya, ini x kuadrat, ini x, yang bisa dikeluarkan x kuadrat atau x? Yang bisa dikeluarkan itu adalah x, karena pangkat rendahnya itu x, jadi yang dikeluarkan itu. Nih, sudah kita tulis kurung buka. Nah, sekarang 2x kuadrat dibagi 2x. Kemudian dikurang 6x juga harus dibagi 2x. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan yang di dalam kurung ini. Ini 2 bisa dicoret, kemudian x kuadrat dibagi x itu sama dengan x, terus 6x dibagi 2x itu sama dengan 3. Ini ya, 2x kali, ini hasilnya x, kemudian min 6 dibagi 2, min 3. Tinggal selanjutnya ya dipecah seperti tadi. 2x dikali x min 3 sama dengan 0, bisa 2x-nya yang bernilai 0 atau x min 3 yang bernilai 0. Oke, seperti itu. Tinggal cari nilai x-nya. Yang di kiri x-nya sama dengan 0, kemudian yang di kanan min 3 dibawa ke ruas kanan, jadinya x sama dengan 3. Itulah akar-akar dari 2x kuadrat min 6x sama dengan 0 adalah 0 dan 3. Nah, sekarang
bentuk yang ketiga kalau B-nya yang 0 seperti apa, Miss? Ini contohnya. Tentukan akar-akar dari X kuadrat min 16. Oke, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0 kan, karena tidak ada X. C sama dengan negatif 16. Caranya ini gimana sih, Miss? Sama, tinggal buat aja kurung. Logikanya gini, kalau B-nya 0 artinya hasil jumlah. Nah ini kan tadi A kali C sama dengan cara pengfaktoran yang pertama tadi. A kali C itu sama dengan 1 kali negatif 16 kan. Sama dengan negatif 16 juga. Tetap cari yang faktor negatif 16 yang jumlahnya sama dengan 0. Ya pasti angkanya yang sama kan. 4 dan 4. Ini faktornya kan. Nah, faktornya karena ini positif dan negatif pasti salah satunya negatif. Negatif 4 tambah 4 akan 0. Tuh gampang sekali, tinggal di sini X sampai tadi caranya ini X udah difaktorkan jadi X dan X. Kemudian ini faktornya udah dapat, tulis min 4 plus 4. Sama aja kan ini cara yang pertama per 1 gitu. Tapi tidak perlu ditulis per satunya. Oke, ini sama dengan 0. Udah, tinggal pecah aja. X min 4 sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Atau ini sama dengan 0. Oke, yang lebih rapi nih, seperti ini. Tuh ya. Kemudian X min 4 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Oke, X sama dengan 4. Oh, ini lupa ngapus kurungnya. Oke, it's okay. Kemudian ini tinggal pindah ke ruas kanan jadi positif, pindah ruas kanan jadi negatif. Diperolehlah X-nya sama dengan 4 atau negatif 4. Itulah akar-akar dari X kuadrat min 16 sama dengan 0. Oke, sampai di sana sudah jelas ya. Oke, sekian dulu video penjelasan mengenai pemfaktoran dari Miss Ratna. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang belajar dari rumah. Dan akhir kata jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya. Jangan lupa juga like dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan video ini, serta komen, kritik, dan sarannya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.